Nah, ini pertanyaan penting jemaah. Umur berapa tuh? 45. Coba kita lihat kacamata ada yang 45. Nggak ada 55. Tapi antum pakai ketika umur 55 nanti. Apa kasih gitu. Nah, jadi ketika antum dikasih umur 55, antum didoakan panjang umur sampai ke umur 55 insyaallah. Baik, 8 miliar yang tidak mentauhidkan Allah itu 6 miliar. Umat Islam itu hanya 25% saat ini ya. Kita sedih ya. Kenapa mereka masih tidak menerima la ilaha illallah? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tadi kita dengar imam membaca di rakaat kedua, bagaimana tatkala Allah memerintahkan untuk berdakwah terang-terangan. Selama 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Jibril untuk yang kedua kalinya, beliau dalam kondisi yang ketakutan. Maka beliau minta diselimuti sama keluarganya. Lalu Allah katakan ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun. Udah bukan waktunya selimutan lagi. Udah bukan waktunya untuk bersantai ria lagi. Bangkit fa'andir, berikan peringatan. Maka Nabi SAW sejak turunnya Al-Muddaththir itu beliau menjadi Rasul. Ketika turun Iqra beliau menjadi Nabi. Karena di Iqra itu tidak ada perintah untuk menyampaikan. Oleh karena itu kalau kita membaca buku-buku sejarah, hampir tidak ada ulama yang memasukkan Waraqah bin Naufal ke dalam silsilah sahabat Nabi. Enggak. Karena memang Nabi belum diperintahkan alaihi salatu wasallam untuk berdakwah. Beliau disuruh baca untuk diri beliau alaihi salatu wasallam. Dan ketika Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan kabar, ya berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sudah, engkau terang-terangan sudah sampaikan dakwah ini dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan mencukupimu dari orang-orang yang bakal membuli, bakal menghinamu. Dan betul, ketika Nabi SAW berdakwah terang-terangan, beliau dihabisi oleh kaumnya, dicaci, dimaki, dihinakan. Sampai Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang. Ya bagaimana tidak? Beliau dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan pendongeng, dikatakan penyair sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dakwah beliau? Beliau keliling datang ke tempat-tempat kumpul kaumnya, mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ucapan ini ucapan yang mudah diucapkan, apalagi oleh bangsa Arab yang sejak lahir bisa bahasa Arab. Kenapa mereka tidak mau mengatakan ucapan yang mudah itu? Nah,
jawab, kenapa mereka nggak mau? Apa konsekuensi? Iya. Barakallahu fikum. Antum nggak pakai kacamata kan? Nah, tafadhol. Iya, konsekuensinya orang ketika mengatakan la ilaha illallah itu harus berlepas diri dari semua sesembahan yang mereka sembah. Orang-orang musyrikin Mekah menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah mereka. Mereka berangkat haji. Orang musyrikin itu haji, tawaf di sekitar Ka'bah. Dan mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Terus kalau ditanya, kenapa kalian kok menyembah berhala-berhala itu? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ini tanda mereka beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah, tapi menyekutukan Allah. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali dalam proses untuk mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya syirik billah. Maka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka faham. Karena mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang ada dan fokus hanya kepada Allah Sang Pencipta. Maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Ini adalah hal yang mengherankan. Ya, mereka di dunia mengatakan itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan mengatakan, "Lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu tatkala kami hidup di dunia, kami mau mendengar dakwah itu, apa yang disampaikan, dan kami mau berpikir, kita nggak akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak punya dalil satupun atas kesyirikan mereka lakukan. Sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai kelak hari kiamat, mereka tidak memiliki satu dalil pun atas kesyirikan mereka. Kalau ditanya kenapa kok kalian sembah, jawab mereka, inna wajadna aba'ana, dari dulu sudah nenek moyang kami. Mereka akan bersembunyi di balik budaya, di balik tradisi, di balik nenek moyang mereka. Kalau ditanya mana dalilnya kalau ini pantas disembah, apa sih yang mereka ciptakan? Nama-nama Tuhan itu hanya karangan mereka. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau di penjara, kemudian bertemu dengan dua orang yang juga di penjara. Lalu dua orang ini bermimpi. Karena melihat Nabi Yusuf orang soleh, mereka minta ditakwilkan mimpinya. Tapi ternyata Nabi Yusuf tidak menakwilkan mimpi mereka kecuali setelah berdakwah. Ini penting. Ketika antum di posisi dibutuhkan sama orang, minta takwil mimpi. Minta takwil mimpi. Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan keduanya dari api neraka. Tapi kita kadang-kala tidak. Ahibati billah, Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu setelah Nabi SAW dakwah terang-terangan, banyak sahabat yang disiksa, dipaksa untuk keluar dari agamanya.
Padahal mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya hijrah ke Habasyah. Pertanyaannya, kapan terjadi hijrah ke Habasyah? Nah, nih kalau bicara tauhid, hidup mulia dengan tauhid kadangkala harus meninggalkan negerinya. Kadangkala harus siap bersusah payah demi menjaga tauhid. Jemaah, kapan hijrahnya para sahabat sebelum ke Madinah ke Habasyah? Nah, mana yang mau jawab? Masya Allah, kirim-kirim ke belakang sana jemaah. Tahun kelima kenabian. Artinya setelah 5 tahun berdakwah, bukan 5 tahun sebenarnya, setelah 3+2. Apa bedanya? 3+2. Siapa yang menyebutkan bedanya 3+2? Sama-sama 5. Cuma yang 3 ini sembunyi-sembunyi. Maka tidak mendapatkan perlawanan karena sembunyi-sembunyi. Jadi sebenarnya penindasan orang-orang musyrik itu berapa tahun? 2 tahun. Setelah dakwah terang-terangan, mulai mereka lihat siapa yang masuk Islam ini. Oh fulan, ketahuan. Maka kabilah-kabilah yang kuat akan menyiksa yang lemah. Akhirnya sahabat demi tauhid mereka, belum sholat 5 waktu belum diwajibkan. Kemudian puasa Ramadan belum, jilbab belum wajib. Yang ada la ilaha illallah, tauhid mereka. Itu yang mereka ingin selamatkan. Kalau pakaian mereka, tetap mereka seperti orang musyrikin pakaian. Yang perempuan nggak pakai jilbab, yang laki-laki juga seperti mereka. Khomer masih minum jemaah. Karena diharapkannya khomer di mana? Di Madinah. Mereka benar-benar hanya mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu sudah dikucilkan oleh masyarakat. Yang akhirnya mereka hijrah. Dan hijrah ke Habasyah. Kalau benar Habasyah itu adalah Ethiopia, antum nanti lihat di peta. Kemarin kita mengkaji sama mahasiswa, lihat jauh sekali mereka itu. Mereka nyebrang lautan, kemudian sampai ke Eritrea, kemudian jalan daratnya untuk menuju ke Habasyah itu entah berhari-hari, berpekan-pekan untuk sampai ke sana aja, demi menyelamatkan tauhid mereka. Tapi seharusnya orang-orang musyrikin itu tenang. Ketika kita punya tetangga yang kita tidak sukai, lalu tetangga itu pindah, kita senang gitu. Alhamdulillah, pindah sudah dia, nggak ketemu lagi sama dia. Itu kalau kebenciannya karena urusan dunia. Tapi kalau kebencian dan permusuhannya karena agama, ke ujung dunia antum akan dicari. Dan orang musyrikin gak terima dengan hijrahnya ya 80 sahabat kira-kira, atau kurang dari itu menuju ke Habasyah. Mereka tidak terima. Akhirnya mereka kirim orang untuk mengembalikan orang-orang mukmin ini dari Habasyah ke Mekah. Untuk diapakan dibalikan? Untuk disiksa. Mereka utus 2 orang, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah, berangkat ngobrol sama Raja Habasyah, Nasrani, Najasyi. Disampaikan bahwa nih di kampungmu nih ada kaumnya kami yang mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mereka tidak masuk ke agamamu. Mereka meninggalkan agama orang-orang musyrikin dan tidak menjadi Nasrani, gitu. Maka kembalikan mereka kepada kami. Kata Najasyi,
Tunggu dulu, aku mau dengar dari mereka. Ini kan klaim sepihak. Maka dipanggil Ja'far bersama umat Islam. Lalu ditanya sama raja, kalian ini kenapa